S1 Bimbingan Konseling diberikan gelar sarjana pendidikan. Al-Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatrati Asyamiyah State Islamic University North Sumatra Provinsi Sumatera Utara. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Sophia Hairani Simanjuntak dan aku seorang mahasiswa di UIN Sumatera Utara. Di video ini, aku mau ngajak kalian lihat gimana bahasa nonverbal bekerja dalam sesi konseling. Karena kadang yang kita ucapkan itu justru lebih cepat dipahami oleh konseling lewat gerakan kecil, tatapan yang hangat, dan sikap tubuh yang tepat. Kita bisa nunjukin bahwa kita benar-benar hadir untuk mereka. Dan tugas saya ini saya kerjakan dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk pemahaman saya terhadap materi dalam mata kuliah mikrokonseling dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yenti Arsini, MPD. Contoh perilaku nonverbal yang salah harus dihindari oleh konselor saat melakukan sesi konseling. Kesalahan nonverbal, yuk kita lihat. Yang pertama, menyandarkan badan di kursi. Posisi ini membuat konseli merasa seolah-olah konselor tidak tertarik dengan apa yang sedang ia sampaikan. Yang kedua, bermain HP terlalu banyak. Perilaku ini membuat konseli merasa diabaikan dan tidak dihargai. Yang ketiga, terlalu sering melihat ke bawah atau ke samping. Perilaku ini bisa menurunkan rasa nyaman konseli karena terlihat seperti tidak fokus. Yang keempat, menghilangkan tangan, postur tubuh yang tertutup. Postur tubuh seperti ini dapat menimbulkan kesan bahwa konselor tidak terbuka terhadap pembicaraan konseling. Tanpa kita sadari, bahasa tubuh yang salah bisa membuat konseli itu merasa tidak nyaman. Nah, tadi kan kita sudah melihat video sebelumnya yang membahas tentang kesalahan-kesalahan yang harus dihindari oleh konselor. Jadi, sekarang mari kita lihat bagaimana versi yang lebih tepat yang bisa membantu konseli merasa dihargai dan dipahami. Selanjutnya, apa-apa saja sih perilaku-perilaku nonverbal dalam konseling? Yuk kita lihat. Kontak mata menunjukkan perhatian dan membuat klien merasa tidak diawasi. Yang kedua, ekspresi wajah. Ekspresi wajah yang ramah dan lembut menunjukkan bahwa konselor memiliki rasa empati kepada konseli. Yang ketiga, posisi tubuh atau postur. Posisi tubuh konselor sedikit condong ke depan dan rileks agar menunjukkan kepada konseli bahwa ia diterima dengan terbuka. Yang keempat, posisi dan jarak duduk. Jarak duduk yang tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh agar membuat konseli nyaman untuk bercerita. Kelima, yaitu intonasi suara. Nada suara yang lembut dan stabil untuk menenangkan dan membuat konseli merasa dihargai. Yaitu gerakan pendukung. Gerakan pendukung itu seperti anggukan kecil atau isyarat yang disampaikan oleh konselor bahwa ia paham akan cerita yang disampaikan oleh konseli.
Konseli yang datang pada sesi ini disamarkan dengan inisial A, merupakan mahasiswa semester 5 di salah satu universitas swasta. Konseli datang karena merasa lelah secara emosional akibat tekanan pekerjaan dan perasaan memendam sendiri. Senyum ramah menunjukkan sikap terbuka, penerimaan, dan empati sehingga klien merasa nyaman, dihargai, dan aman untuk bercerita. Menandakan perhatian penuh dan bahwa konselor benar-benar mendengarkan tanpa terkesan mengintimidasi. Anggukan menunjukkan perhatian dan pemahaman konselor terhadap pembicaraan klien. Baik, perjalanan ke sini tadi kamu gimana? Ya, lancar kok, Bu. Sebelum kita mulai, kakak tuh namanya dipanggil apa? Panggil Kak aja, nggak apa-apa, Bu. Baik kak, untuk sesi ini saya akan mendampingi kakak sebagai konselor hari ini. Kalau kakak sudah siap, boleh ceritakan apa yang saat ini sedang kakak rasakan? Saya akhir-akhir ini sering merasa capek, terus saya merasa pikiran saya penuh terus. Kakak merasa capek dan pikirannya penuh ya. Boleh ceritakan apa yang biasanya muncul di pikiran kakak? Banyak, Bu, urusan rumah, pekerjaan, dan kadang saya merasa sendirian menghadapi semua situasi ini. Sepertinya itu terasa berat sekali ya untuk kakak. Kakak menghadapi banyak hal sekaligus tidak punya teman untuk bercerita atau teman sekedar berbagi cerita gitu ya. Iya, Bu, itu yang saya rasakan selama ini. Saya dengar kakak sudah berusaha bertahan dan sudah ingin menyelesaikan masalah kakak sendiri. Kalau boleh tahu, apa yang membuat kakak merasa terbebani akhir-akhir ini? Tekanan dari pekerjaan, Bu. Saya takut mengecewakan orang lain. Takut mengecewakan orang itu perasaan yang sangat manusiawi sih. Terus selama ini jika perasaan itu muncul, apa yang biasanya kakak lakukan? Selama ini saya lebih memilih diam dan menyimpan semuanya sendirian, Bu. Berarti kakak itu mencoba untuk buat sendiri ya, dan gak mau ngebebani siapapun untuk masalah kakak. Itu sikap kakak tuh menunjukkan kalau kakak itu bertanggung jawab, punya tanggung jawab besar atas. Gerakan tangan ringan menunjukkan keterbukaan dan membantu memperjelas penjelasan tanpa mengganggu kenyamanan klien. Masalah kakak sendiri. Berarti kakak mencoba kuat sendiri tanpa membebani siapapun, dan kakak ingin tuh menyelesaikan masalah kakak sendiri. Itu termasuk sikap yang itu kakak tuh punya tanggung jawab yang besar loh. Kalau saya rangkum sedikit, kakak itu sedang menghadapi tekanan pekerjaan, terus takut mengecewakan orang lain, dan sering memendam perasaan sendiri. Posisi tubuh condong ke depan dan terbuka menunjukkan ketertarikan dan kesiapan konselor dalam membantu klien. Jadi itu membuat kakak merasa lebih sensitif secara emosional. Apa itu menurut kakak benar rangkuman saya dan cerita kakak tersebut? Ya, itu tepat, Bu. Oke, baik kak. Terima kasih ya udah mau terbuka. Itu adalah langkah yang baik untuk kakak, untuk saya, ya untuk kita. Ini sebelum kita akhiri sesi ini, ada nggak yang ingin kakak tanyakan atau yang ingin kakak tambahkan atau apa gitu yang ingin kakak tanyakan kepada saya? Kayaknya cukup, Bu. Setelah menceritakan ini semua, saya merasa lebih lega. Saya senang kakak sudah sedikit lega. Intonasi hangat menunjukkan empati dan ketulusan sehingga klien merasa nyaman dan dihargai. Ketika sudah berbicara kepada saya hari ini. Terima kasih kembali, Bu. Untuk sesi berikutnya, kita lanjutkan membahas bagaimana cara mengelola tekanan dan membangun ruang berbagi yang sehat untuk kakak.
Kalau begitu sesi kita sampai sini dulu ya Kak. Terima kasih udah mau hadir, udah mau cerita, udah mau terbuka sama saya. Kalau begitu sesi kita sudah sampai di sini dulu ya Kak. Terima kasih sudah hadir, terima kasih kepada kakak yang udah mau bercerita dengan terbuka, sukarela kepada saya. Dalam sesi konseling ini, keterampilan nonverbal konselor berperan penting dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Kontak mata, postur tubuh terbuka, anggukan kecil, intonasi lembut, dan ekspresi wajah hangat membantu konseli merasa diperhatikan dan lebih terbuka selama proses konseling. Demikian penjelasan tentang perilaku nonverbal dalam konseling. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam praktik konseling. Terima kasih, bye-bye. Gitu.